Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan masih meneruskan yang kemarin, cuman kita menggunakan metode yang berbeda. Jadi kita coba oprek lagi yang untuk yang SQL injection ya. Jadi yang awal-awal kemarin kita sudah belajar bagaimana sih SQL injection itu bekerja gitu kan ya. Kemudian yang kedua kemarin kita juga sudah coba secara manual bagaimana cara mengeksplor data yang ada pada suatu website misalkan yang memiliki vulnerability gitu kan. Kemudian yang hari ini kita akan coba bagaimana kita explore tapi kita menggunakan tools. Yang salah satunya adalah kita bisa menggunakan yang namanya SQL Map gitu ya, yang memang sering digunakan. Cuman memang dasar konsepnya adalah apa yang kita sudah bahas atau kita praktekkan yang hari sebelumnya, hari Senin kemarin ya, yaitu bagaimana menggunakan kita explore data dari manual ya, attacking SQL injection tapi secara manual. Itu adalah basic konsepnya sebenarnya. Jadi tools ini juga sebenarnya hanya membantu atau mengaplikasikan apa yang digunakan pada teknik yang manual. Jadi seperti itu. Jadi nanti tools ada banyak gitu ya. Tapi biasanya yang sering digunakan adalah SQL Map ini. Ya, untuk saat ini jika kalian sudah install SQL Map-nya nanti bisa diikuti. Ini jadi nanti kalian bisa paham terkait apa yang kita bahas ya hari ini. Oke, aku share screen dulu. Oke, untuk share screen-nya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Ya, oke. Nah, kita ke DVWA juga. Nah, jadi untuk target kita gunakan DVWA. Jadi jangan lupa di set ke low. Jadi kalau nanti di impossible ya nggak akan bisa di ini ya nggak akan bisa di attack atau sangat sulit sekali untuk di attack. Jadi kita setting saja di low. Oke. Oke, kemudian kita balik lagi ke SQL injection. Oke. Di sini kan kita sudah tahu ya bahwa di website ini memang sudah ada vulnerability terkait dengan SQL injection. Kemarin juga kita sebenarnya sudah kita coba explore ya data yang ada di dalamnya itu seperti apa gitu ya. Nah, yang untuk hari ini sebenarnya kita akan gunakan SQL Map ya. Di sini aku sudah menginstal Ubuntu ya, Ubuntu server. Termasuk di dalamnya sudah aku gunakan adalah SQL Map ya di sini. Ya, yang SQL Map ini. Jadi aku masuk dulu ke foldernya. Nah, di sini nanti ada namanya sqlmap.py. Ini karena base-nya adalah Python, nanti kita eksekusi menggunakan Python, makanya di sini ekstensinya adalah .py gitu ya. Jadi nanti eksekusinya adalah seperti ini. Kita gunakan Python 3. Jadi yang SQL Map terbaru itu menggunakan Python 3. Kalau yang lama-lama mungkin ada yang menggunakan 2. Jadi kalau yang menggunakan yang SQL Map lama berarti misalkan yang di situ masih base-nya menggunakan Python 2 itu nggak bisa dieksekusi menggunakan Python 3. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi harus dilihat spesifikasinya seperti apa. Kalau di sini kan karena aku menggunakan yang terbaru ya, SQL Map yang terbaru dia sudah menggunakan Python 3 termasuk yang di Windows. Di Windows itu ada 2 juga yang menggunakan Python 2 base-nya yang SQL Map lama, kemudian ada juga yang terbaru. Jadi silakan disesuaikan. Jadi mungkin misalkan kalian nanti eksekusi loh kok error gitu. Nah, kalian harus lihat dulu spesifikasinya. Itu yang digunakan adalah Python 2 atau Python 3 seperti itu. Nah, sebenarnya eksekusinya adalah kita menggunakan Python seperti halnya kalau ya kalian menggunakan program-program yang base Python kan seperti ini juga eksekusinya. Kemudian SQL Map.py. Nah, sebenarnya variabel yang kita gunakan kita bisa menggunakan U, kemudian tanda petik di sini adalah targetnya. Seperti ini. Kemudian nanti kalau kita mau buka database-nya, berarti ingin mengetahui database-nya adalah menggunakan DBS seperti ini. Ya. Nah, di sini kan kita sudah tahu bahwa di sini ada
targetnya ya. Ini sebenarnya ada vulnerability-nya. Nah, apakah kita bisa langsung jalan dengan menggunakan perintah ini? Kita akan coba eksekusi dulu. Jadi nanti kalian paham perbedaannya seperti apa. Nah, seperti ini. Akan lihat apakah langsung berhasil atau tidak. Jadi kalau yang pertemuan ini ya kita akan lebih banyak menunggu juga karena di sini kan bekerja secara otomatis ya. Jadi memang lebih lama karena dia ngecek ya step by step-nya dicek. Beda dengan yang kemarin secara manual ya kita eksekusi langsung keluar, eksekusi langsung keluar. Cuman memang langkah-langkahnya ada banyak dan ini memang sebenarnya langkah-langkahnya juga apa yang sudah kita pakai kemarin gitu. Misalkan kita menggunakan order by di sini juga sama seperti itu. Cuman ini hanya otomasi saja, otomatisasi ya, automatically. Jadi secara otomatis mengeksekusi perintah-perintah yang kemarin kita coba secara manual seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau kalian belajar security, oh pengen jadi hacker gitu, ya kalian bisa nge-create tools-tools seperti ini sendiri, model-model tools seperti ini untuk scanning, untuk attack gitu kan. Jadi di-create sendiri. Jadi bukan hanya sebagai script kiddies, dalam artian script kiddies itu hanya mengambil target orang lain kemudian hanya kita eksekusi menggunakan tools yang sudah ada tanpa tahu sebenarnya cara mencari targetnya seperti apa, kemudian analisisnya seperti apa, kelemahannya di mana. Nah, itu namanya script kiddies biasanya. Ini yang aku gunakan targetnya adalah di server lokal juga dalam satu network juga. Ya, cuman agak lama karena memang di SQL Map ini kan sebenarnya mengeksekusi banyak perintah juga gitu seperti halnya kemarin gitu. Cuman memang di sini ya tadi kelebihannya kalau menggunakan tools model seperti ini adalah secara otomatis langkah-langkahnya. Jadi kalau kita lihat tadi kan kita hanya memasukkan target gitu ya. Kita memasukkan target nanti akan dieksekusi. Jadi nanti kita bisa lihat langsung di bawahnya apakah berhasil atau enggak. Jadi seperti itu. Ya ini lumayan lama juga sih nunggunya. Meskipun kita pakai lokal ya. Oke, di situ kita lihat bahwa di situ tidak berjalan ya. All tested parameter do not appear to be injectable gitu ya. Nah, kita menggunakan versi perintah standar ya. Maksudnya dalam artian kita tambahkan seperti ini, kemudian
URL-nya atau alamatnya, kemudian kita eksekusi database name-nya. Ternyata di sini apa namanya tidak berhasil. Padahal kan di sini sebenarnya sudah vulnerable gitu ya. Nah, apa yang salah gitu? Nah, di sini sebenarnya kita di apa namanya di DVBA ini dia mengaktifkan cookie-nya. Jadi kita perlu memasukkan cookie. Jadi nanti perintah yang akan kita gunakan adalah modelnya seperti ini. Ya. Jadi ada parameter cookie-nya seperti ini. Ya. Seperti ini. Oke, akan copy saja. Cuman kita harus tahu dulu cookie-nya itu berapa gitu ya. Jadi cookie-nya ada berapa? Di sini kan ini cookie sebenarnya. Yang PPSID apa namanya PHP SSID ini adalah cookie. Oke. Kita hapus dulu cookie-nya. Oke, di sini nggak jalan. Karena di sini aku pakai UTM untuk apa namanya? Untuk virtual mesinnya. Soalnya di ini nggak bisa kalau di apa namanya? Di Mac ya, yang versi yang prosesor M1, yang kita nggak bisa menggunakan VirtualBox ataupun VMware. Jadi belum bisa pakai UTM, kelemahannya UTM yang seperti itu tadi. Jadi membayang. Ya, membayang. Oke, kita tulis saja di sini targetnya. Oke, biar enak ya. Oke, berarti nanti adalah eksekusinya adalah Python 3, kemudian SQL map, .py, kemudian menu, targetnya di sini adalah yang di sini ya. Yang kita gunakan adalah yang di sini. Kita copy saja. Kita copy. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan perintah ini. Oke, perintah seperti ini. Nah, cuman masalahnya kita kan nggak tahu nih cookie-nya berapa nih. Nah, ini. Cookie-nya berapa. Nah, kita harus nyari dulu cookie-nya. Kita bisa gunakan misalkan script yang kemarin, yang di XSS ya. Yang di cross script scripting kemarin kita bisa masukkan nih. Jadi kita di sini jenis serangannya adalah kombinasi gitu kan. Jadi kadang dalam satu kelemahan itu nggak langsung bisa gitu, tapi kita harus melakukan kombinasi. Contohnya misalkan kita masukkan di sini yang SS store kemarin, atau di sini adalah yang reflected. Nah, cek di sini. Nah, ini akan muncul ya cookie-nya. Nah, ini yang kita pakai. Nah, kita copy seperti ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Ya. Oke, seperti ini. Oke, kita save dulu. Ya. Oke. Nah, kita balik lagi nih. Cookie-nya udah dapat nih tadi. Jadi dengan XSS atau cross-site scripting, kita bisa mendapatkan cookie. Ya. Nah, makanya ini kombinasi juga. Seperti halnya kemarin yang kita diskusikan ya, sempat kita diskusikan bahwa XSS ini nggak akan bisa jalan sendiri, dalam artian bisa saja kita butuh jenis attack yang lain, contohnya adalah social engineering attack, ya seperti itu. Oke, kita coba, nah, kan seperti ini harusnya. Nah, kita sudah dapat lengkapnya ya. Di sini ada cookies-nya, kemudian security-nya adalah low dan sebagainya. Kita akan coba eksekusi untuk melihat nanti database-nya apa, gitu ya. Oke, kita copy perintahnya, kita eksekusi di sini. Ya. Nah, jangan lupa berdoa, semoga berhasil ya. Oke. Karena ya gitu, yang namanya hacking itu belum tentu langsung tiba-tiba kita punya target gitu langsung sekali jalan gitu langsung berhasil, belum tentu seperti itu. Gitu.
Jadi kan di situ ada proses testing ya. Kalau kita kan berdasarkan apa namanya eksekusi berdasarkan fungsi itu kan base-nya adalah black box testing. Nanti ada jenis lain lagi yaitu static analytic gitu ya. Dia modelnya adalah kategorinya white box testing. Jadi kalau kayak penetration testing, kalian mungkin pernah dengar namanya penetration testing. Penetration testing itu kategorinya adalah apa namanya black box testing. Sedangkan kalau static analytic itu adalah white box testing. Jadi static analytic itu gimana? Static analytic itu kita benar-benar nge-tracing apa namanya nge-tracing kode-kodenya atau programnya. Programnya kita tracing benar-benar sampai teliti sampai kita menemukan permasalahan atau mungkin bug-nya ada di mana. Jadi seperti itu. Ya. Itu kalau yang Pak, izin bertanya sedikit. Ya, silahkan. Tadi kan komennya Python 3 spasi MySQL map.py spasi -u ya Pak, spasi petik 2. Nah, terus di dalam petik 2-nya itu ini dimasukin itunya kan. Nah, cara copy paste dari Chrome ke dalam VirtualBox-nya gimana ya, Pak? Oh, ini aku nggak pakai VirtualBox. Kalau di VirtualBox kayaknya nggak pakai ya, Pak. Aku bilang tadi bahwa aku pakainya UTM. Soalnya aku kan pakainya Mac yang pakai prosesornya ARM yang M1. Aku nggak bisa pakai VirtualBox, nggak bisa pakai VMware karena memang belum support untuk prosesor yang ARM yang versi M1 dari MacBook. Di sini aku pakai yang apa namanya UTM, virtual mesinnya aku pakai UTM bukan VirtualBox atau VMware. Ya nanti kalau kopinya ya silakan nanti dicek, kayaknya bisa, cuman nanti silakan dicek lagi aja. Kalau nggak bisa ya tulis manual nggak apa-apa, gitu ya. Ini beda makanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Nah, setelah kita eksekusi menggunakan menggunakan cookies tadi, ini berhasil. Ya. Ini berhasil. Jadi kadang dalam vulnerability itu tidak semua kelemahan itu memiliki environment yang sama. Nah ini makanya istilahnya butuh kejelian atau analisis kalian. Di situ kelemahannya seperti apa gitu. Nah ini kita bisa lihat bahwa database yang ada di serverku ini ada 7 ya. Namanya ada Arduino Suhu, DVWA, Information Scheme, MySQL, Performance Scheme, MyPHP Management, dan Test. Oke, kita copy aja lah ya. Sorry. Oke, kita copy. Kita pastekan outputnya di sini ya. Kita pastekan outputnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kan udah ada database-nya. Berarti kita pengen tahu juga dong isi dari dari database itu gitu kan. Seperti yang kemarin kita lakukan secara manual kemarin gitu ya. Oke. Berarti kita akan melihat tabelnya ada apa aja. Contohnya kita nanti ngambil yang di DVWA aja ya. Kita ngambil yang di DVWA. Jadi nanti bisa kita cocokkan dengan yang kemarin. Oke. Seperti ini perintahnya sama, cuman di belakangnya di sini kita gunakan main table min d itu adalah database-nya yang kita gunakan apa misalkan DVWA. Ya. Ini kan ada 7 nih, terserah kalian mau nyari yang mana. Misalkan aku ngambil yang DVWA biar sama dengan yang kita coba secara manual. Nanti outputnya kita bandingkan apakah sama atau enggak. Kita copy. Ya kalau kalian nggak bisa copy ya berarti diketik gitu ya. Nah, paste di sini. Oke. Jangan lupa berdoa ya. Biasanya kalau di di forum atau di itu biasanya tables. Ini sebenarnya tables ya. Oke, coba. Izin bertanya lagi Pak, punten Pak. Ya, silakan. Berarti misalkan kita udah berhasil nih, kan kita akses tables dari DVWA ya, database yang di DVWA ya. Nah, ini outputnya. Itu berarti semua aksesnya bisa kita pakai Pak? Akses apa nih? SQL gitu. Maksudnya? Isi-isinya gitu, kita bisa lihat-lihat
Iya, bisa kita lihat. Ya nanti bisa aja misalkan ini kan ada 7 nih. Aku kan database yang aku coba explore itu adalah yang di DVWA. Kalau misalkan aku pengen explore yang Arduino Suhu ya bisa aja gitu. Ya. Berarti itu yang strip akhirnya itu strip 2 table spasi D Ya misalkan ya DVWA. yang Arduino underscore suhu gitu ya. Ya. Kita coba lah ya, kita coba. Oh berarti itu D spasi DVWA itu database DVWA gitu ya Pak? Ini kita ganti aja di DVBA. Ini main D itu adalah database-nya. Jadi contohnya jadi Arduino underscore suhu gitu ya. Kita coba aja. Berarti kita bisa ngelihat semua tabel yang ada di Ya database bisa, Arduino semua suhu bisa. gitu ya. Oke, makasih Pak. Ada yang salah. Tables, oh ini ya tables. Oke, kurang S ya, kita tambahin S. Tables. Nah, ini di dalam database Arduino suhu tadi ada satu tabel, namanya adalah data suhu. Ya, seperti ini. Jadi ya silakan kalian mau explore yang tabel mana aja boleh. Misalkan tadi ada 7, ya silahkan mau dieksplor semua juga boleh atau sebagian juga boleh, terserah, mangga aja, yang penting yang mana. Ya. Kemudian kita sudah dapat ya, ini outputnya ya, aku sekalian kopikan di sini. Yang ini nggak usah aja lah ya, biar nggak bingung. Ya. Oke, setelah udah dapat, kita berarti bisa lihat kolomnya. Ya. Kolomnya ada apa aja di situ, gitu kan? Kalau di dalam tabel itu kan ada kolom-kolomnya. Kita pengen lihat kolomnya. Berarti di situ nanti kita pakai kolom seperti ini. Kemudian jangan lupa kita mau masuk di tabel apa. Tadi tabel yang kita gunakan misalkan user ya, tabel user. Tabelnya kan ada 2 nih di DVBA, ada guestbook sama user. Sebenarnya seperti yang kemarin kita pakai di manual kan, sama gitu. Nah, tapi kita di sini menggunakan tools. Oke, kita copy, kita coba. Oke, nah ini kita bisa dapat nih ya. Kolomnya ada apa aja? Ya, ada user, avatar dan sebagainya. Nah, kalau pengen lihat isinya, kalau pengen lihat isi semua, kita bisa menggunakan dump. Ya. Oke, kita copy dulu outputnya ya, outputnya. Oke, outputnya kita copy. Ini ya outputnya untuk melihat kolom. Nah, kemudian kita pengen lihat datanya nih. Nah, kita pengen lihat datanya, kita bisa menggunakan dump. Jadi kita dump. Sebenarnya fungsi dump ini kayak kita di SQL juga kayak atau di MySQL ya. Ngedump itu berarti kita ngambil data. Ya, seperti itu. Oke, kita coba di sini. Copy. Kita dump ya. Nah, belum ke copy ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada pilihan nanti apakah kita menggunakan di sini, jadi kalau di di SQL Map ini sudah ada password crackingnya. Ya. Contohnya misalkan di sini, misalkan menggunakan custom dictionary atau menggunakan default atau menggunakan 3. Oke, kita gunakan yang default saja ya. Entah ada atau enggak, ya kita nggak perlu mikirin lah ya. Gitu. Kita sebenarnya proses ini bisa juga menggunakan yang kemarin ya, yang MD5 cracker atau sebagainya. Jadi bisa menggunakan password cracking online misalkan, itu nggak masalah. Ya, seperti itu. Jadi kalau di sini
sudah ada. Nah, ini dictionary based attack. Jadi dia menggunakan dictionary yang ada di bawaan dari SQL Map-nya. Kalau misalkan kita punya dictionary sendiri, kita bisa menggunakan custom di sini. Ya, yang nomor 2 ini. Atau bisa juga misalkan kita kombinasikan ada beberapa file, bisa juga menggunakan yang nomor 3. Nah, di sini langsung di cracking ya. Langsung di cracking. Kalau yang MD5-nya ini ya, MD5-nya ini MD5-nya ini berarti ABC 1 2 3. Kemudian yang di sini berarti adalah Charlie dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan ini nanti pengennya crackingnya di luar ini, ya boleh saja. Nanti di sini tadi kita pilih no ya. Di sini kita pilih no. Jadi base attack di sini kan ada pertanyaan nih, apakah kita mau nge-crack ya, menge-crack beberapa informasi yang memang di situ ada ada password atau apapun atau informasi yang di encrypt. Nah, di situ tidak harus menggunakan dictionary yang ada di sini. Kalau misalkan nggak mau ya tinggal pilih no. Kalau misalkan pakai yang kita coba di sini, kita bisa menggunakan yes ini. Atau misalkan nggak mau meneruskan, ya quit juga bisa. Jadi ini hanya pilihan saja opsional. Terserah, mangga aja. Kalian nanti misalkan mau yang seperti apa. Jadi seperti itu. Ya, efeknya adalah kalau kita menyertakan proses cracking ini, ya butuh waktu yang lebih lama lagi gitu. Semakin banyak dan semakin sulit enkripsinya, otomatis biasanya akan semakin lama. Jatuhnya seperti itu. Ini sudah ini yang kemarin. Nah, ini sudah keluar ya. Jadi di situ ini ada sebenarnya nanti file CSV-nya ada, tinggal di copy saja di sini ya. Kalau di sini kan aku nyimpennya di home Rasna bla 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 bla, nanti dump DVWA, nanti ada namanya user.csv, nanti bisa di-download ya, atau bisa kalian buka ya. Jadi nanti hasilnya adalah hasil dump dari dari database DVWA tadi. Dan yang di tabel user, kita kan hanya ngambil di tabel usernya saja. Nah, ini adalah isinya ya. Username-nya adalah admin, kemudian Gordon B, kemudian 1337, ada Pablo, ada Smithy gitu kan, ada 5. Kemudian nah di sini ada passwordnya ya. Sebenarnya passwordnya yang ini ke encrypt pakai MD5 seperti yang kita coba kemarin. Kemudian ini adalah hasil crackingnya. Ada yang ini hasil crackingnya adalah password, yang ini hasil crackingnya adalah BC123 dan seterusnya. Ya. Jadi kemarin yang kita lakukan dengan cara manual dan cara menggunakan tools ya, tools bantuan itu SQL Map sama hasilnya. Oke, jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi nanti asesmennya ya seperti ini. Nanti aku minta kalian untuk mencari gitu. Ya nanti webnya mungkin ya nanti apakah menggunakan DVWA atau bahkan yang lain ya nggak masalah gitu. Intinya ya kalau tekniknya tetap sama gitu, tekniknya tetap sama. Asal kalian paham tekniknya, langkah-langkahnya terserah kalian mau memakai yang SQL Map atau menggunakan tools lain atau menggunakan cara manual, ya sekreatif kalian gitu. Yang namanya proses hacking atau attacking itu kan nggak ada batasan gitu loh. Bahkan termasuk yang cara manual itu mungkin ada beberapa cara lain, itu nggak masalah. Yang penting outputnya seperti apa. Nah ini sebenarnya seperti yang di ini ya, biasanya kayak hacking competition, itu seperti itu juga. Makanya aku pengen coba nanti nerapin hal-hal seperti itu untuk asesmennya. Ya. Ada yang ditanyakan silahkan. Kalau ada yang ditanyakan. Punten, itu saya boleh lihat note-nya nggak Pak tadi? Note apa? Note yang untuk itu. Oke, mau saya screenshot soalnya. Oke, nanti aku ini aja, aku share aja hasilnya. Oke. Makasih, Pak. Ada lagi? Nanti aku rapikan dulu. Nanti aku
share ke kalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Bisa cukup, memang berarti cukup ya. Oke.